ini bisa kita jadikan ZPT, zat pengatur tumbuh, buat merangsang pertumbuhan tanaman, baik auksin, sitokinin maupun giberelin. Apabila kedua bahan ini kita ekstrak, kita jadikan satu, ini sangat luar biasa ampuhnya buat mempercepat proses pertumbuhan tanaman, khususnya pada fase vegetatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Tutor Tani, yaitu channel yang membahas tutorial dan pertanian. Sahabat tani, penggunaan pupuk yang berbahan kimia kita menggunakan secara terus-menerus, nah itu dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah. Kali ini saya mau mengajak sahabat tani semuanya, ayo kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ini, kita olah, kita racik, kita ramu, kita jadikan pupuk organik. Yang pastinya pupuk organik adalah pupuk yang ramah lingkungan, yang tidak meninggalkan residu terhadap tanah ataupun lingkungan di sekitar kita. Jadi kali ini saya mau berbagi cara pembuatan pupuk organik dengan bahan yang ada di sekitar kita. Bahan dasar yang saya gunakan, yang pertama adalah daun kelor ya. Ternyata daun kelor ini banyak sekali manfaatnya pada tanaman. Nah ini ya, karena di dalam kandungan daun kelor ini banyak mengandung unsur hara N atau nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman di fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, selain unsur hara N, di dalam kandungan daun kelor ini juga ada unsur hara P dan K. Kemudian bahan dasar yang kedua, yaitu saya menggunakan toge atau kecambah ini bisa kita jadikan ZPT, zat pengatur tumbuh, buat merangsang pertumbuhan tanaman, baik auksin, sitokinin maupun giberelin. Apabila kedua bahan ini kita ekstrak, kita jadikan satu, ini sangat luar biasa ampuhnya buat mempercepat proses pertumbuhan tanaman, khususnya pada fase vegetatif. Oke, jadi sahabat tani, langsung saja kita mulai proses cara peracikannya. Yang pertama yaitu kita siapkan blender ya. Ini blender, tetapi sahabat tani kalau di rumah tidak ada blender, sahabat tani bisa menggunakan tumbukan dengan cara ditumbuk atau diulek ataupun digerus, nanti hasilnya sama. Berhubung saya ada blender, ini saya menggunakan blender. Kemudian ini daun kelor kita ambil sebanyak 100 gram ya. Ini 100 gram. Jadi ini langsung kita masukkan di blender sini. Dengan cara ini bisa kita sobek-sobek seperti ini ya, kita haluskan supaya mudah dalam pemblenderan. Ketika kita menghaluskan seperti ini, bisa sahabat tani menggunakan pisau atau gunting, atau dengan cara saya seperti ini bisa digunakan. Nah, ini 100 gram kita masukkan semuanya ke dalam blender ya. Kemudian ini toge dan kecambah ini juga sebanyak 100 gram. Ini langsung saja kita masukkan ke sini. Jadi kedua bahan ini kita campur menjadi satu, kita blender di sini ya. Kemudian kita tambahkan air. Di sini saya menggunakan air cucian beras. Ya, dimana air cucian beras ini biasanya kalau ibu-ibu atau istri kita
mau menanak nasi, air cucian berasnya ini dibuang. Jadi sebenarnya di dalam kandungan air cucian beras ini banyak mengandung vitamin yang sangat bagus buat memacu pertumbuhan pada tanaman. Nih ya, jadi kita masukkan di sini. Kurang lebih sekitar setengah liter. Jadi setelah tercampur bahannya ini kita blender ya. Kita blender. Oke, ini sudah larut ya. Jadi kita buka, kita campurkan ke sini ya. Yang ke air cucian beras tadi sebanyak 1 liter kita gabungkan. Jadi kita jadikan satu seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita tambahkan mikrobanya, yaitu saya menggunakan EM4 ini ya. EM4 ini sebanyak 2 tutup ya. 2 tutup nih. Kemudian ini molasenya. Jadi molase ini adalah molase buatan sendiri ya, karena tidak ada tetes tebu. Jadi saya menggunakan molase yang bahan dasarnya itu dari gula merah. Jadi sahabat tani, kalau di areal sahabat tani tidak ada molase, sahabat tani bisa membuatnya sendiri dengan bahan dasar gula merah. Cara pembuatannya itu ada di video saya sebelumnya. Jadi sahabat tani bisa melihatnya atau men-scrollnya di video-video saya sebelumnya. Ini kita gunakan kurang lebih setengah gelas aqua ini ya. Karena tadi kita menggunakan EM4-nya itu sebanyak 2 tutup. Nah ini kita gunakan molasenya setengah gelas aqua ini. Nih. Ya, segini ya. Oke, setelah semua bahan tercampur, baru kita masukkan ke dalam botol atau wadah bekas ini. Jadi sahabat tani bisa menggunakan wadah apa aja, yang penting bisa kita gunakan. Nah, kemudian ini kita masukkan ke sini. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, jadi kalau tidak ada E4 ini ya, sahabat tani mikrobanya bisa menggunakan Yakult. Dan molase, kalau tidak ada molase, sahabat tani juga bisa menggunakan gula pasir atau gula putih. Nah, jadi kalau kita ibaratkan molase itu kita berikan ke E4. Jadi E4 tuh kayak bakteri yang diam ya. Jadi perlu kita aktifkan atau kita bangunkan dengan cara kita berikan molase tadi itu, atau kita kasih makanan. Jadi ketika dia ngantuk-ngantuk atau dia tertidur, kita kasih makanan, dia langsung bangun. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya. Oke, jadi ini sudah jadi pupuk cairnya yang tadi bahan dasarnya itu menggunakan daun kelor dan kecambah ya. Nah, kemudian setelah seperti ini kita fermentasi atau kita diamkan
selama 1 sampai dengan 2 minggu. Dosis aplikasi atau dosis pemberian pupuk ini kita encerkan ke dalam air sebanyak 10 liter. Tetapi kalau mau kita semprotkan, ini bisa kita encerkan ke dalam air sebanyak 15 liter ya. Jadi 1 liter POC ini, pupuk cair ini kita encerkan, kalau mau kita kocorkan itu sebanyak 10 liter. Tetapi kalau mau kita semprotkan, kita encerkan sebanyak 15 liter. Oke, jadi kita guncang-guncang seperti ini ya, supaya tercampur. Nah ini. Oke, jadi sahabat tani, seperti itu yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan dengan video ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan pada umumnya buat kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.